Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, ayo jawab Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dari TK Abaniten Nogotirto Gamping Sleman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Anak solih, tepuk tangan. Duduknya rapi-rapian. Anak solih, tepuk tangan. Jangan ada yang mainan, apalagi jalan-jalan. Anak solih, duduk rapi. Konsentrasi, lihat sini. Siapa yang gak duduk rapi? Awas, hati-hati. Siapa tahu dikejar sapi. Tapi tenang, sapinya hampir mati. Malah sudah mati ya. Disembelih lebaran haji. Di sini saya bukan sapi. Kenapa? Dikira sapi ya? Oke adik-adik, alhamdulillah kali ini Kak Aris ya, akan membersamai adik-adik dari TK Abaniten Nogotirto Gamping Sleman akan bercerita tentang Idul Adha, cerita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan perintah untuk menyembelih Ismail putranya. Seperti apa ceritanya? Kita akan dengarkan sebentar lagi. Dahulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika sudah berusia sekitar 86 tahun, beliau baru dikaruniai seorang putra. Bayangkan, sudah lama sekali nunggu, padahal beliau sudah berdoa, sudah berusaha, tetapi memang Allah sedang menguji beliau ya. Akhirnya dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Siapa? Siti Hajar mengandung, kemudian lahirlah seorang bayi bernama Ismail. Nabi Ibrahim baru senang-senangnya pada waktu itu memiliki bayi. Ya Allah, alhamdulillah anakku tampan, Ismail anakku. Tapi Allah menguji beliau. Allah sedang menguji lebih cinta kepada anaknya atau cinta kepada Allah. Allah menguji itu juga sebagai tanda cinta ya. Kita sebagai manusia juga akan diuji sama Allah. Ternyata waktu itu dapat perintah apa? Wahai Ibrahim, pergilah kau ke Mekah. Padahal tinggalnya di mana adik-adik? Di Palestina. Diminta tinggal di Mekah, tempatnya sepi, ya, tidak ada tanaman di sana, ya, tempatnya padang pasir. Bayangkan, padang pasir tidak ada tanaman, tapi disuruh meninggalkan di sana, ya, cuma Ismail dan istrinya Siti Hajar. Berat, tapi itu perintah Allah. Nabi Ibrahim sedang diuji sama Allah. Ternyata dilaksanakan, kemudian ditinggal di sana. Nabiullah Ibrahim pulang ke Palestina. Wah, naik apa itu dek? Kuda. Wah, ternyata pada waktu itu ketika ditinggal Ismail nangis. Biasanya dedek bayi kalau nangis itu karena apa? Ayo, lapar, haus. Oh ya sama ya, lapar haus ya. Tapi kan kalau dedek bayi belum makan nasi gitu, mimiknya apa?
ASI. Ternyata waktu itu mau dimimi ASI, ternyata ASInya Bunda Hajar itu tidak keluar. Ya Allah, kasihan ya. Ya Allah, kemudian mencari air minum, ternyata bekal minumnya dilihat. Ya Allah, bekal minumku kosong, sudah habis. Beliau kemudian melihat ke kiri ke kanan, beliau berdoa karena tempat itu sepi dan tempat itu padang pasir, tidak terlihat air. Beliau berdoa pada Allah, memohon ya. Ternyata setelah berdoa beliau berusaha. Wah, ingat kita ya dianjurkan setelah berdoa berusaha. Ternyata Bunda Hajar kemudian menaruh Ismail itu, diberi kain, kemudian taruh di bawah. Beliau berlari mencari air ke sebuah bukit karena dilihat di sebuah bukit seperti ada air. Di bukit namanya Sofa. Beliau lari sampai di atas. Ya Allah, ternyata di sini tidak ada air. Kemudian beliau melihat ke bukit yang satu, bukit lainnya, dilihat Bukit Marwah. Itu ada air. Beliau turun lagi, lari lagi, naik lagi sampai di sana. Ya Allah, ternyata di bukit ini juga tidak ada air. Sampai 7 kali mondar-mandir. Apakah Allah kabulkan doa dan usahanya? Ternyata tadi berdoa di dekatnya Ismail, kemudian berlari mencari ke sana kemari, ternyata Allah kabulkan. Kabulkannya di mana? Di dekat kaki Ismail. Setelah berdoa dan berusaha, di dekat kaki Ismail muncul mata air. Ya Allah, ada air. Alhamdulillah. Ternyata diambil pasir yang zam, artinya kumpul. Zam, kumpul. Zam, kumpul. Ternyata biar airnya berkumpul. Alhamdulillah. Airnya dari mana tadi? Itu dari malaikat Jibril yang diperintah Allah untuk menembuskan air dari bumi ya, di dekat kaki Ismail. Jadi bukan kaki Ismail nendang-nendang kemudian muncrat air, bukan. Ternyata akhirnya diminum. Alhamdulillah ya. Berdoa dulu tadi, bismillahirrahmanirrahim, ibunya berdoa untuk si bayi. Akhirnya Ismail nggak lapar lagi, nggak haus lagi. Akhirnya tempat itu karena ada mata air jadi ramai, orang-orang tinggal di sana, kemudian dibuat sumur, ramai sekali tempatnya. Pada waktu itu ketika 11 tahun berlalu ya, Nabiullah Ibrahim rindu sekali kepada Ismail putranya. Lalu Allah perintahkan untuk menemui Ismail. Senang nggak kira-kira? Wah, Masya Allah, Nabiullah Ibrahim senang banget ya. Alhamdulillah, aku dapat perintah oleh Allah untuk menemui anakku. Akhirnya pas datang ke Mekah kaget. Ya Allah, tempatnya sudah berubah, ramai sekali. Aku harus mencari istri dan anakku di mana? Ternyata tanya-tanya. Maaf Pak, apa Bapak tahu seorang wanita bernama Hajar dengan anaknya bernama Ismail? Oh, nggak tahu. Wah, ternyata nggak tahu deh. Udah tanya-tanya lagi berusaha. Akhirnya ada yang tahu. Oh, yang punya sumur. Loh, kok malah yang punya sumur? Iya Pak, di sini ada seorang wanita namanya Siti Hajar. Dia yang punya sumur Zam-Zam. Tempatnya itu Pak, lurus, belok, lurus, belok, lurus, belok, lurus, belok. Oh iya, lurus, belok, lurus, belok. Ternyata akhirnya pada waktu ke sana ada seorang anak sedang mengembalakan seekor domba. Ayo, kamu maam di sini ya. Ada seorang anak. Siapakah dia? Kamu yang baik-baik ya, kalau makan berdoa. Wah, ternyata pada waktu itu Nabiullah Idris melihat anak itu kemudian bertanya, Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak,
apakah kamu kenal dengan seorang anak seusiamu bernama Ismail? Loh, namaku Ismail. Hah? Ya Allah, apakah ibumu bernama Hajar? Loh, kok tahu? Nah, kamu itu anakku. Ismail kaget karena ada seseorang yang mengaku bahwa dia ayahnya. Akhirnya dia takut, kemudian berlari. Umi, 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 Umi. Oh, ternyata ke tempatnya uminya. Uminya kaget. Loh, Ismail ada apa? Umi, ada seorang laki-laki mengaku bahwa ia ayahku. Mana nak? Itu. Ternyata begitu dilihat oleh Siti Hajar. Ya Allah, alhamdulillah beliau itu ayahmu. Ayah, Abi. Wah, Ismail dan Nabiullah Ibrahim bertemu. Mereka ya saling kangen, akhirnya berpelukan, bahagia. Tapi ternyata adik-adik, ya, pada tanggal 18 ya Zulhijjah, 8 Zulhijjah, malah jadi 18. Wah, 8 Zulhijjah. Ternyata pada waktu itu Nabi Ibrahim bermimpi, ya. Wahai Ibrahim, sembelihlah anak Ismail. Ternyata apa? Pada waktu itu beliau bermimpi, Nabi Ibrahim bermimpi sedang menyembelih putranya. Ternyata paginya beliau kemudian berpikir, apakah ini perintah Allah? Kemudian beliau yakin, karena mimpi seorang nabi bukan mimpi sembarangan. Akhirnya mantap, yakin, kemudian disampaikanlah hal itu kepada Ismail putranya. Wahai anakku, sesungguhnya dalam mimpiku aku melihat sedang menyembelihmu atas perintah Allah. Apa pendapatmu? Ternyata Nabi Ibrahim berkatanya sopan. Ya, bukan kok aku diperintah Allah menyembelih kamu, bukan. Wahai anakku, sesungguhnya dalam mimpiku aku melihat sedang menyembelihmu atas perintah Allah. Apa pendapatmu? Apa ya jawaban Nabi Ismail, ya, belum jadi Nabi. Ismail jawabannya apa? Wahai ayahku, jika itu perintah Allah, laksanakan. Semoga kau dapati aku termasuk orang yang sabar. Masya Allah, Ismail yang masih kecil, beliau tahu, ya, ternyata jika itu perintah Allah maka harus taat, meskipun sangat berat. Luar biasa kecintaan Ismail kepada Allah. Wah, mereka berdua, Nabiullah Ibrahim dan Ismail, sungguh sangat cinta kepada Allah, lebih mementingkan Allah. Akhirnya pada waktu itu mereka mau segera melaksanakan, tapi ternyata ada yang mau menghalangi. Siapa yang mau menghalangi? Ibrahim dan Ismail mau melaksanakan perintah Allah. Akan kugagalkan. Akan kugagalkan. Ternyata apa, Dek? Tapi setan bingung, caranya bagaimana ya? Oh iya, aku akan menyamar jadi manusia. Ternyata Nabi setan tadi menyamar jadi manusia. Pertama yang digoda, ya, dibuat ragu biar nanti mencegah itu siapa? Bunda Hajar. Tapi Bunda Hajar ketika diberitahu itu malah apa? Jika itu perintah Allah, aku harus ikhlas karena suamiku adalah seorang nabi. Setannya jengkel, marah, tapi nggak mempan. Akhirnya yang digoda yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim. Dibuat ragu. Ibrahim, lihatlah putramu lucu, tampan, kasihan, jangan kau sembelih. Ternyata Nabiullah Ibrahim itu, kenapa beliau mau melaksanakan itu? Karena sudah sangat kenal Allah. Allah itu bisa segala-galanya. Ya, bahkan dulu pernah Nabi Ibrahim punya pengalaman luar biasa. Waktu itu Nabiullah Ibrahim bertanya kepada Allah, wahai Allah,
Bagaimana caranya kau hidupkan orang yang sudah mati, sudah jadi tulang belulang, sudah jadi tanah? Allah berkata apa? Wahai Ibrahim, apakah kau tidak percaya kepadaku? Nabi Ibrahim menjawab apa? Ya Allah, bukan hamba tidak percaya, tetapi agar hamba lebih mantap lagi. Pada waktu itu Nabi Ibrahim diperintah apa? Untuk menangkap 4 ekor burung, kemudian menyembelihnya, kemudian memotong-motongnya, kemudian burung itu ditaruh di atas bukit, ada 4 bukit. Burung itu dipanggil sama Nabi Ibrahim, wahai burung datanglah. Tiba-tiba ternyata burung itu hidup lagi. Masya Allah. Maka Nabi Ibrahim ketika dapat perintah itu sangat mantap, karena yakin bahwa Allah kelak juga akan mengumpulkan mereka kembali. Ketika cinta kepada Allah, maka nanti akan diberi Allah hadiah berupa surga, dikumpulkan bersama-sama di sana, hidup lagi di sana. Masya Allah. Ternyata waktu itu setan gagal. Kemudian yang digoda Ismail. Ismail. Ternyata Ismail digoda gak mempan, terus curiga. Kamu setan ya? Bukan. Ayo, kamu setan ya? Bukan. Kamu bukan setan ya? Setan. Malah kebalik. Ternyata akhirnya apa? Ketahuan setan. Si Ismail ngambil batu. Ternyata setan tidak takut dilempar batu. Batu ini akan kubacakan dengan doa Bismillahi wallahu akbar, seperti orang lempar jumroh. Bismillahi wallahu akbar. Akhirnya lempar. Setannya kena, lari terbirit. Setannya lari terbirit. Wah, akhirnya mereka pun segera melaksanakan perintah Allah. Pada waktu itu Nabi Ibrahim bertanya kepadanya, wahai anakku, apakah engkau ada pesan terakhir, nak? Ternyata, ayah, tolong nanti tangan dan kakiku diikat. Ternyata untuk apa? Biar tidak bergerak, biar mudah disembelihnya. Masya Allah, luar biasanya. Ya, sudah mau disembelih, dia berpesan agar mudah menyembelihnya. Kemudian apa lagi? Ayah, tolong nanti mataku ditutup. Nah, apa ditutup matanya? Agar nanti ayah tidak melihatku, nanti takut ayah tidak tega. Ternyata agar ayahnya nanti ketika mau nyembelih, hatinya jangan sampai nanti terus kemudian semakin kalau melihat mata kan nanti jadi gimana gitu perasaannya ya, perasaannya jadi kacau gitu ya. Ternyata apa? Yang ketiga, ayah tolong nanti pisaunya itu ditajamkan. Kenapa ditajamkan? Ayo, biar menyembelihnya cepat. Maka di dalam Islam kalau menyembelih harus sangat tajam agar apa? Tidak menyiksa, ya, biar cepat. Nah, pada waktu itu, ya, adik-adik ya, ternyata mereka pun siap melaksanakan, sudah diikat, ya, sudah ditutup matanya, pisaunya sudah ditajamkan. Ketika mau disembelih, apa yang terjadi? Ternyata Allah perintahkan malaikat Jibril membawa seekor domba yang gemuk, ya. Padahal sudah mau disembelih itu Ismailnya. Berhenti. Malaikat Jibril, kenapa kau hentikan kami? Ini perintah Allah. Cukup. Kalian sudah berhasil menunjukkan cintanya kepada Allah. Cinta kalian kepada Allah sudah terbukti. Ini domba atau kambing yang gemuk ini sebagai pengganti Ismail, sembelihlah. Ternyata adik-adik, tadi Nabi Ibrahim dan Ismail itu sedang diuji Allah, ya, diuji kecintaannya. Ternyata Ismail gak disembelih, itu hanya diuji sama Allah. Kita juga akan diuji loh dek sama Allah, ya. Ternyata yang disembelih apa deh akhirnya? Yang disembelih adalah seekor domba yang gemuk. Nah, akhirnya mereka bertakbir. Ayah kita sembelih. Iya nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya yang disembelih adalah seekor domba atau kambing yang gemuk. Nah, cukup sekian cerita dari Kak Aris. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang cinta kepada Allah, dan ketika nanti diuji oleh Allah kita sanggup. Ujiannya tidak seberat para nabi. Ujian kita, yuk sholat 5 waktu, kemudian belajar Al-Quran, kemudian suka bersedekah, kemudian berbakti kepada orang tua, taat kepada bapak ibu guru, kemudian apa lagi? Berbuat baik kepada siapa saja, ya. Yang sering di rumah jangan lupa, meskipun di rumah tetap harus semangat belajar. Pandemi ini juga kita sedang diuji, tetap harus belajar. Kalau nggak belajar berarti ujiannya gagal. Ayo kita harus tetap belajar meskipun di rumah, tetap jaga kesehatan. Semoga kita terhindar dari sakit, sehat walafiat, selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.